Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Eh, Rekan mahasiswa mengambil mata kuliah rekayasa sungai dan pantai atau teknik pantai. Eh, Kita lanjutkan contoh terakhir dari bab 5, bab hmm, statistik dan peramalan gelombang. Eh, Kita langsung lihat soalnya ya di Microsoft Excel saya kerjakan, yaitu soal 2. Nah, soal 2 berbunyi akan diramalkan tinggi dan periode gelombang di suatu tempat di laut. Kecepatan angin yang diukur di darat dekat laut adalah 10 meter per detik kecepatan angin. Durasi angin 3 jam dan panjang pitch efektif adalah 100 kilometer. Berapakah tinggi dan periode gelombang? Jadi yang ditanyakan ada dua, pertama tinggi gelombang dan kedua periodenya. Baik, dari soal ini kita identifikasi dulu ya, apa saja yang sudah diketahui dari data soal. Yang pertama, kecepatan angin atau UL sama dengan 10 meter per detik, durasinya 3 jam. 3 jam ini langsung kita rubah nih ke dalam detik, yaitu 3 kali 60 menit. eh, 3 kali 60 kali 60. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Hasilnya 3 jam sama dengan 10.800 detik. Panjang fetch efektif 100 kilometer itu sama dengan 100.000 meter. Ditanyakan tinggi gelombang, kemudian periode gelombang. Untuk kecepatan di atas, yaitu 10 ini ya, kita akan tinjau grafik 5.8 dalam buku. Grafik ini adalah grafik hubungan antara RL dan ini kecepatan angin ya. Nah, di kecepatan angin tadi 10 meter per detik, kita ambil angka 10 ini. Kemudian kita bawa ke atas hingga menyentuh garis lengkung ini. Kenanya di sini. Kemudian dari titik kena eh, garis vertikal dengan garis lengkung ini, kita buat horizontal menuju sumbu RL. Nah, dari sumbu RL ini didapatlah titik di sini, dan kebetulan titik dimaksud tidak memiliki angka, sehingga kita hanya bisa menebak dari eh, angka tersedia di sumbu itu yang terdekat, yaitu angka 1,0 dan 1,5. Nah, apakah berarti angkanya antara 1,0 sampai 1,5. Untuk akuratnya, kita buat saja garis bantu yang hijaunya. Hmm, Enaknya sih kita bagi 5 gitu ya, karena ada rentangnya dari 1,0 sampai 1,5 itu ada selisih 0,5. Kita bagi, berarti satu strip itu 0,1. Ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, berarti di antara 1,1 dan 1,2. Nah, jadi kalau bacaan sederhana sih di antaranya ini berarti
1,105. Anggaplah ini di tengah-tengahnya bacaan kita. Sedangkan di buku dia membacanya sebagai 1,13. Ya, biasa, bisa lah. Ini kalau kita perbesar, nah ini. Ya mungkin tidak tepat di tengah ya, tapi dia lebih dekat ke sini. Eh, Karena di tengah itu 1,5, mungkin saja sini 1,15, ini 1,13 bisa saja. Atau kita menarik ini yang keliru misalnya. Nah, karena ini termasuk subjektif ya, bagaimana kita mengambil sebuah terkaan berdasarkan grafis, bukan berdasarkan hitungan, tapi berdasarkan pengamatan dan ketelitian menggaris saja. Tentu saja ini membuat eh, jawaban kita masing-masing orang itu akan berbeda. Tetapi kita mengetahui ringnya di antara 1,1 dan 1,2. Jadi kalau misalkan ujian itu nilai-nilai yang kamu baca itu eh, sama misalnya ya, sama-sama mengambil 1,13 atau 1,14 ya mungkin dicurigai itu saling saling meniru. Karena ini sifatnya objektif ya. Telitian menaruh garis ini, menaruh garis ini, dan mendekatkannya pertemuannya di mana di sini ya berpengaruh. Termasuk kita dalam membagi ini tadi ya garis bantu hijau. Ya. Baik, eh, kita ikuti saja yang ada di buku ya. Dia membacanya sebagai 1,13. Kita ikuti buku karena nanti kita bisa mengecek perhitungan akhirnya ya sama atau tidak. RL sama dengan 1,13, berarti ini RL sama dengan UW per UL ya. Kita tahu tadi UL-nya 10, berarti UW bisa dicari karena RL bacaan skalatis dari sumbu tegak. Nah, RL sama dengan UW per UL. RL ditahu dari bacaan grafik, UL dari perhitungan, maka UW bisa dicari yaitu RL kali UL. RL bacaan tadi 1,13, UL dari data soal 10, maka UW sama dengan 11,3 meter per detik. Selanjutnya faktor tegangan angin. UA sama dengan 0,71 dikali UW pangkat 1,23. 0,71 tetapan, masukkan UW-nya tadi dari perhitungan ini ya. Nah, itu. Pangkat 1,23. Berarti 0,71 kali 11,3 pangkat 1,23. Didapatkan hasil 14,01 meter per detik. Nilai UA. Nah, nilai UA ini kita masukkan ke grafik eh, grafik berapa ini? Grafik 5,10 di eh, ini ya, di sumbu ini panjang. Nilai UA, faktor tegangan angin. UA dalam satuan meter per detik, kita masukkan ke angka 14 ini. 14,01 kecil sekali ini, jadi kita bulatkan saja 14. Ini garis pertama yang kita buat di grafik ini. Nah, garis mendatar, terus ini dari angka 14 UA. Lalu garis ini akan dipotong oleh panjang fetch. Ini sumbu datar adalah panjang fetch. Di atas soal tadi panjang fetch sama dengan 100 ya. Nih, F sama dengan 100 kilometer. Ini kan satuannya kilometer.
Nah, kita ambil 100, angka 100 di sini, yang dilingkari merah ini. Naik ke atas, bertemu dengan garis datar dari 10 tadi di sini. Nah, dari titik ini kita mencari sumbu terdekatnya. eh, Pertama yang dalam arah ini dulu, yang kemiringan ini. Nah, yang kemiringan ini ada 12, 11, 10 dalam detik ya. 13 detik, 12 detik. Ini bacaannya 11 detik, 10 detik, 9 detik, 8 detik. Dan ini eh, diduga sebagai 7 detik ya. Coba kita buka sedikit. Garis ini, ya, ini, Pak. Dianggap di garis 7. Hmm, ini di belakangnya. Nah, ini 7 detik. Di sini. Ini saya tebali saja biar nampak begitu. Garis hitam ini. Ini adalah 7 detik yang bersinggungan dengan persilangan tadi ya. Garis hitam, kemudian yang kemiringan ini ya. Nah, ini bacaannya adalah hmm, mulai dari sini kita baca ya. 5 meter, 4,5 meter, turun terus ya. 4 meter, 3,5 meter, 3 meter, 2,5 meter, 2 meter. Nah, yang titik persilangan ini ada di antara 2,5 dan 2 meter. Ya, jadi kiraan kita saja dari dua garis ini eh, ada di antara 2,5, 2,0 dan 2,5. Dia lebih dekat kepada 2,5 sih. Sehingga di sini buku membacanya sebagai 2,28 meter sumbu yang diwarnai kuning ini. Saya kira ini sebenarnya angka yang terlalu muluk ya. Maksudnya koma koma 2 koma di belakang 2 angka di belakang koma ini terlalu muluk. Sulit kita mencari akurasi ini. Paling kita cuma bisa 2,3 atau 2,2 begitu. Tapi ya tidak apa, kita ikut saja di buku ini untuk mengecek perhitungan nanti. Jadi eh, garis hitam ini kita kasih angka angka yang kita judge ya, atau yang kita tuduhkan pada bacaan ini, dan 2,28 mengikuti buku ini angka yang kita tetapkan pada eh, kemiringan kedua ini. Memang apa namanya, di buk di grafik ini banyak sekali kemiringan ya, ada 3 macam kalau nggak salah nih kemiringan yang sejajar ya. Garis hitam ini, garis kuning, terus ada lagi garis putus-putus ini. Jadi ya kita perlu sangat hati-hati dalam membacanya. Baik, bacaan pertama, eh, persilangan ini menghasilkan T sama dengan 7 detik dan H sama dengan 2,28. Baik, kita lihat lagi hitungannya. Dengan menggunakan grafik gambar 510 untuk nilai UA sama dengan 14,01 meter per detik dan V sama dengan 100 km, didapatkan H tadi 2,28 meter dan T sama dengan 7 detik. Nah, selain berdasarkan UA dan F, dihitung pula tinggi dan periode gelombang berdasarkan UA dan durasi angin dengan menggunakan grafik yang sama, maka didapatkan H sama dengan 1,1, T sama dengan 4,3.
Berdasarkan UA dan F. Kita lihat ya. Kecilkan. Tidak saya lanjutkan ya, karena eh, akan semakin banyak menumpuk garis di grafik ini. Di perhitungan kita untuk nomor ini cukup sampai dengan percobaan pertama. H sama dengan 2,28 dan T sama dengan 7 detik. Demikian saja rekan-rekan sekalian. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi eh, keterampilan ketelitian membaca grafik adalah yang diandalkan di dalam contoh soal nomor 2 di bab 5 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas jika saja terdapat kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.